Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Perdagangan, yang kami hormati pimpinan Asia serta pimpinan ranting baik Muhammadiyah maupun Asia, dan tak lupa pada Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus pada ahli bait yang insyaallah tempat yang kita gunakan untuk pengajian ini dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita semua diberikan nikmat Allah SWT. Pada pengajian malam hari ini Allah memberikan kesempatan kita, memberikan kenikmatan pada kita yang mungkin pada pertemuan yang lalu kondisi hujan lebat. Alhamdulillah hari ini kondisinya berbeda, kondisinya cukup cerah bahkan panas. Dan ini alhamdulillah kita semua bisa hadir, dan ini adalah nikmat dari Allah SWT yang harus kita syukuri, dan semoga menjadi wasilah perantara bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan seluruh umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin rahmatullah, malam hari ini kita bersama-sama menelaah sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Nasaihul Ibad. Di sana Rasulullah dalam sebuah hadis menjelaskan sebuah pesan kepada sahabat Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar itu nama aslinya Jundub bin Janabah. Beliau adalah seorang sahabat yang luar biasa. Begitu istiqomahnya dengan Islam, bahkan beliau bisa dikategorikan ini sahabat yang perhatikan. Karena ketika Islam itu diremehkan, maka beliau akan datang langsung, ya, tidak pandang bulu, siapapun itu akan dilawan. Mungkin kalau hari ini sudah dilabeli teroris, tapi alhamdulillah sahabat Abu Dzar ini walaupun hebat seperti itu, ternyata Rasulullah memberikan pesan agar Abu Dzar ini tidak goyah dan semakin meningkat keimanannya. Dalam hadis dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzarrin, jaddidis safinah fa innal bahra amikun wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khafifil himla fa innal aqabata ka'udun wa ahlisul amala fa innan naqida basir. Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar, perbaharilah perahumu, sesungguhnya lautan itu sangat luas. Apa maksud dari pesan ini?
Yang dimaksud dengan memperbaharui perahu adalah kita semua lewat pesan Rasulullah kepada Abu Dzar ini agar senantiasa memperbaharui keimanan kita. Jadi kita diperintahkan untuk mentajdid iman kita, selalu merefresh iman kita. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu selalu bertambah dan berkurang. Kalau kita sedang kumpul-kumpul seperti ini pengajian, insya Allah iman kita bertambah. Tapi nanti kalau kita di saat sendirian, bisa jadi iman kita turun. Apalagi baru sendirian, tanggal tua, tetangga beli kereta baru, waduh, langsung down gitu ya. Kalau hanya sekedar down sih tidak masalah. Nanti muncul itu setan bisik-bisik, itu tetanggamu itu keretanya baru, paling-paling ngutang. Nah, muncul itu fitnahnya. Kalau semacam ini akan berbahaya. Makanya kenapa kita harus senantiasa meningkatkan, memperbaharui iman kita? Karena ternyata lautan dunia ini sangat luas. Jadi kalau kita melihat di sekitar kita, sekeliling kita ini, ujian keimanan sangat banyak sekali. Di saat kita punya harta, kita akan diuji apakah kita ingat kepada Allah SWT untuk menginfakkan harta kita, untuk mentasarrufkan harta kita di jalannya Allah SWT, ataukah kita menuruti hawa nafsu kita. Di saat kita diberikan pangkat, apakah pangkat kita akan kita gunakan dengan semestinya menjalankan amanah, atau jangan-jangan pangkat kita justru kita gunakan, kita salah laksanakan. Ini yang menjadi tantangan bagi kita. Makanya dulu atau mungkin ini sudah mulai mendekati ya, kalau mendekati pemilu biasanya slogan ini akan muncul. Di saat ingin menjadi anggota dewan, rajin baca ayat kursi. Nanti setelah jadi anggota dewan, lupa ayatnya, tidak mau meninggalkan kursinya. Nah, ini menjadi slogan yang tidak pernah habis itu, selalu berputar dan selalu diucapkan. Kenapa seperti itu? Ini merupakan tantangan keimanan. Maka kita para kader-kader Persyarikatan Muhammadiyah ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Kita semua ini adalah khaira umat yang terbaik. Manakala kita tetap istiqomah di dalam keimanan kita. Tapi sebaliknya kalau kita tidak bisa istiqomah di dalam keimanan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang sebaliknya. Makanya kita harus selalu untuk mengupdate keimanan kita. Jangan pernah kita kendor, jangan pernah kita, karena ketika iman kita semakin menurun, maka itu tanda bahwa kita nanti tidak akan bisa mengarungi samudra kehidupan sampai kepada tujuan hidup kita. Kita akan kandas, kita akan tenggelam di tengah lautan. Maka ini pun dipesankan kepada Abu Dzar, karena Abu Dzar ini seorang yang luar biasa, begitu cintanya dengan Islam. Ketika ada orang yang menghinakan Islam, langsung tanpa ada yang aling-aling, langsung ditantang, langsung diajak untuk bertarung. Ya, saking fanatiknya dengan Islam. Makanya mari kita munculkan sikap-sikap kita bahwa kita adalah orang yang beriman, yang selalu memperbaharui iman kita. Jangan pernah kita melemahkan iman kita atau sampai kita meninggalkan iman kita. Bapak Ibu hadirin Allah, itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah wa khudhiz zada kamilan. Ambillah bekal yang sempurna. Ambil bekal sebanyak-banyaknya. Kenapa? Fa'inna safara ba'idun. Karena sungguhnya perjalanan mengarungi samudra kehidupan ini sangat jauh. Ya. Mungkin kalau kita menghitung hanya hitungan paling hidup kita, umur kita berapa sih? 63 tahun. Kalau dapat bonus nanti 70 tahun.
Itu kan sebentar. Siapa yang bilang sebentar? Lama itu. Kenapa? Karena sesungguhnya perjalanan kita di dunia ini, kita itu sedang bertaruh. Apa pertaruhan kita? Kalau di dunia ini kehidupan kita tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT, kita tidak mampu menjadikan seluruh kehidupan kita itu dalam bingkai Islam, maka kita akan terjebak. Ya, kita terjebak dalam gembelap dunia sehingga kita akan meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pesannya Allah di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 208 itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini nyambung dengan pesan yang pertama. Ya, disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah tidak menyeru ya ayyuhan nas, wahai manusia? Karena ketika yang diseru itu manusia, banyak yang tidak mau mendengarkan. Makanya banyak ayat-ayat yang di situ Allah menyerunya khusus kepada orang-orang yang beriman. Karena ketika orang beriman itu diseru oleh Allah, pasti jawabannya sami'na wa ata'na. Tapi kalau yang diseru itu seluruh manusia, nanti banyak yang menjawab sami'na wa asaina gitu ya. Dengar tapi elah, nanti aja lah gitu kan. Tapi kalau orang beriman sami'na wa ata'na. Dengar, laksanakan. Apa seruan dari Allah? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian semua ke dalam agama Islam secara totalitas. Kalau diperintahkan untuk masuk ke dalam agama Islam secara totalitas, ini berarti semua yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai balik tidur lagi itu harus dalam bingkai Islam. Kok bisa? Ya bisa. Dan harus bisa. Kenapa? Karena perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman itu adalah pada niatnya. Makanya dalam sebuah hadis katakan innamal a'malu bin niat. Segala suatu amal itu tergantung pada niatnya. Maka mari kita niatkan segala aktivitas kita dalam rangka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi apa saja itu ternyata menjadi perantara keimanan kita. Ya. Kita datang pengajian, insya Allah itu menjadi wasilah keimanan. Kita jalan-jalan saja dengan keluarga kita, mau renang, mau piknik dan sebagainya. Kalau itu kita niati dalam rangka kita melaksanakan perintahnya Allah, tuh Allah perintahkan piknik. Oh iya, di Al-Quran itu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul kadzibin. Jalan-jalan kalian di muka bumi gitu. Itu perintahnya Allah. Makanya kalau orang kurang piknik biasanya uring-uringan gitu. Karena suntuk ya, sama seperti orang yang hanya ibadah terus di masjid dan keluar dari masjid. Nanti keluar masjid lihat orang itu marah-marah saja. Karena ternyata yang dinamakan keimanan itu tidak satu hal, tapi seluruh hal. Ya, di situ. Makanya piknik kita, jalan-jalan kita, ngaji kita, makan-makan kita, itu semua sarana ibadah. Asal tadi niatnya harus benar. Makanya kalau kita ingin benar niat kita, minimal ketika kita mau melakukan sesuatu itu kita ingat kepada Allah. Ya. Ingat kepada Allah, kemudian kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan amal kita hanya kepada Allah. Enak itu. Ya. Nanti kita menghadapi apapun ujian kehidupan itu tenang-tenang saja. Kenapa? Karena ada Allah yang selalu mendampingi kita. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Tapi kalau kita itu merasa bahwa kita itu sudah hebat, kemudian amal kita sudah bagus, pasti kita masuk surga, nanti isinya kita itu jumud. Jumud itu sempit wawasannya. Sehingga yang ada di otak kita itu menganggap kita paling benar, orang lain selalu salah. Biasanya orang seperti itu, hidupnya sempit. Berhadapan dengan masalah, nanti langsung pening kepalanya, emosinya naik,
mencari solusi tidak ketemu-ketemu. Padahal Allah SWT itu akan selalu memberikan solusi terhadap ujian yang dihadapi oleh hambanya. Syaratnya apa? Syaratnya hambanya itu mau meniatkan semua aktivitasnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kita ke dalam agama Islam itu secara totalitas. Ya, jangan pilih-pilih. Nanti kalau pakai peci, pakai baju koko, masuk di masjid jadi orang beriman, gitu ya. Ganti kaos, ganti celana, nanti di pasar dipajak jadi preman, gitu. Oh, ini enggak boleh. Kalau seperti itu berarti imannya pilih-pilih. Ya. Amanu bi ba'din wa takfuruna bi ba'din. Enggak boleh itu iman separuh, kafir separuh, enggak boleh. Ya. Harus kita beriman secara totalitas. Kenapa kita harus beriman secara totalitas? Karena di situ tantangan kita adalah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kita dilarang untuk mengikuti jejak langkahnya setan. Apa itu jejak langkah setan? Selalu kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setan itu kan sifat. Jadi banyak orang yang kesetanan. Artinya apa? Orang itu telah mengikuti ya jejak langkah untuk membangkang ya perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mari kita jadikan diri kita orang-orang yang senantiasa ya, menjadikan diri kita orang Islam yang betul-betul ya, sepenuh hati di dalam berislam kita. Jangan setengah-setengah. Kalau kita sudah yakin bahwa diri kita adalah orang Islam, maka mari kita munculkan cinta kita terhadap Islam, semangat kita untuk memperjuangkan Islam, dan berkorban kita hanya untuk Islam. Kalau kita di organisasi Muhammadiyah adalah wasilah perantara kita dalam rangka membuktikan cinta kita kepada Islam, gitu ya. Karena kalau ada orang yang beraktivitas asal-asalan, ya, biasanya dia bukannya cinta terhadap Islam, tapi Islam yang dijadikan sebagai alasan. Ini yang tidak boleh. Ya. Bapak Ibu Allah, ini yang kedua. Yang ketiga, pesan Rasulullah pada Abu Dzar adalah wa khafifil himla fa innal aqabata kaudun. Ya. Ringankanlah bebanmu karena sungguhnya rintangan kehidupan itu sangat sulit. Apa yang maksud kita diperintahkan untuk meringankan beban? Kalau kita ingin selalu ringan menghadapi tantangan kehidupan ini, maka kuncinya adalah kita membuang jauh-jauh pikiran duniawi kita, ataupun nafsu duniawi kita, ataupun beban-beban duniawi kita gantikan dengan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Ketika Allah memberikan petunjuk pada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian semua. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian semua kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian mengkufurinya. Ini cara kita agar kita bisa ringan beban kita. Kenapa? Kalau kita melakukan semua aktivitas kita karena Allah, pasti kita nanti akan menjadi orang yang ikhlas. Tapi ketika kita melaksanakan aktivitas itu karena selain Allah, atau karena kita pamrih, ya, ingin pamrih dari manusia lain, pasti nanti kita banyak kecewanya. Ya, kita sudah bekerja sungguh-sungguh, ternyata tidak dilihat bos kita, ya, tidak dipuji oleh kawan-kawan kita, akhirnya kita ngedon. Alah, percuma kerja sungguh-sungguh, tidak ada yang lihat. Ya. Akhirnya dia menyesal. Tapi ketika dia niat karena Allah, sungguh-sungguh, semangat karena Allah, mau dilihat orang, mau dipuji orang ataupun tidak jadi masalah. Itu yang nanti akan menjadi sesuatu yang ringan. Kalau kita melihat gitu ya, orang-orang yang mungkin kerjanya
dari sebelum subuh sampai tengah malam baru pulang. Itu kalau kita mikir apa yang dicari kan gitu. Tapi ada orang yang bekerja seperti itu nikmat. Kenapa? Karena dia bekerjanya bukan karena mengikuti nafsu, tapi dia bekerja ikhlas, udahlah kerjakan gitu. Ya. Ada orang yang kerja cuma sebentar. Ya. Ada orang yang kerja sangat lama gitu. Semua yang kita lakukan kalau itu kita tidak terbebani dengan nafsu duniawi kita, insya Allah pekerjaan itu tidak ada yang berat. Hadapi semuanya dengan keikhlasan, hadapi semuanya dalam rangka kita bersyukur kepada Allah SWT. Insya Allah tantangan itu akan jadi ringan. Makanya perintahnya Allah, fadhkuruni azkurkum. Kalau bahasa kita itu, curhatlah engkau kepadaku, maka aku akan mendengarkanmu, gitu kan? Sebenarnya kalau kita bisa curhat kepada Allah, nanti Allah itu akan mendengar curhatan kita dan Allah akan menolong kita. Sama dengan kita sebenarnya secara manusiawi, manusia itu kalau sudah tidak kuat lagi menahan beban, curhatlah. Ya, curhat pada keluarganya, curhat pada kawannya, curhat pada teman-temannya atau pimpinannya. Itu sebenarnya dalam rangka kita untuk meringankan beban kita. Karena kadang orang yang tidak bisa curhat itu kan buntu itu pikirannya. Jadi melihat apapun itu jadi baper gitu, terbawa perasaannya. Ya, karena kepalanya sudah penuh dengan masalah, lihat orang lain sedang bisik-bisik, orang itu membicarakan aku. Jadi menganggap orang lain sedang bicara dirinya, padahal orang itu sedang berbicara masalah mereka berdua. Karena kita sedang penuh isi kepala kita dengan urusan dunia, akhirnya kita menjadi negatif tinggi. Ya, sama dengan ketika kita ingin menghidupkan jamaah kita. Ketika kita datang mengaji seperti ini, kalau kita banyak beban di otak kita tidak akan mau datang. Kenapa? Alah, ngapain sih? Capek-capek harus datang ke pengajian. Di rumah saja sekarang kan gampang. Asal ada kuota pengajian di mana-mana, ya kan? Tinggal buka YouTube. Ternyata bukan di situ. Kalau kita pernah mengkaji di dalam kitab Ta'limul Muta'alimin, ternyata syarat ilmu yang barokah itu, ternyata salah satunya adalah wa irsyadu ustadin. Ya. Belajarnya itu ternyata tatap muka dengan gurunya. Ya. Jadi mohon maaf, sekolah model daring itu ternyata keberkahan ilmunya berkurang. Ya. Ini kalau kita pengen buktikan, coba anak-anak kita yang lulusan corona gitu. Ini tanya gitu, ilmunya kayak apa? Waco semuanya gitu. Ini membuktikan bahwa benar itu wa irsyadu ustadin. Ini nggak bisa dibuang itu. Ya, ada 6 syarat itu. Salah satunya adalah belajar langsung dari gurunya. Walaupun mungkin yang kita bawa pulang nanti ilmunya baru sedikit, tapi ketika kita selalu datang ke pengajian terus menerus, insya Allah ilmu kita lebih barokah daripada yang kita belajar online atau kita hanya sekedar mendengar saja. Ini alhamdulillah. Jadi ketika saya dulu belajar dari ustadz saya itu langsung ketika sekolah itu saya pasti pilih tempat duduk paling depan, di depan ustadz yang menerangkan. Kenapa seperti itu? Karena ingin telinga ini lebih peka gitu. Kalaupun rada ngantuk-ngantuk itu masih tetap dengar gitu. Makanya alhamdulillah sampai hari ini ketika sering mendengarkan langsung di hadapan para guru, para ustadz itu, ternyata ketika hari ini memori ini dibuka kembali, itu ingatannya lebih tajam. Dan ini adalah barokahnya. Makanya wa irsyadu ustadin, belajar langsung dari guru itu barokahnya beda daripada belajar yang tidak langsung. Makanya disinilah mari kita mencoba untuk selalu menguatkan. Sama, kenapa kita setiap hari harus sholat
waktu kepada Allah SWT. Apa tidak cukup hari zaman modern direkam saja lah, direkam, nanti pada saat waktu sholat dihidupkan, kan sama sholat itu kan? Tapi ternyata tidak. Kenapa Allah memperintahkan kita untuk sholat? Ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, kita diperintahkan untuk sholat tepat waktu sesuai dengan waktunya. Maka jangan digeser-geser. Mohon maaf, ini kan ada saudara kita yang dengan enaknya menggeser waktu sholat. Enggak. Apalah sholat ini nanti kita kodok besok gitu. Ada yang mengkodok sholat duhur sampai rangkap 3, rangkap 4. Kok enak sekali gitu ya, sholat dirangkap-rangkap gitu. Padahal ayatnya jelas ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu atas orang-orang yang beriman. Ada cluenya. Kalau dia beriman, pasti kita mawquta. Dia akan mengikuti ketetapan waktu yang sudah ada, enggak buat-buat sendiri. Berarti ada orang sholat yang tidak pakai iman. Oh ada. Dia sholat pakai perasaan. Menurutku, gitu. Agama menurutku wah bahaya ini. Ya. Makanya orang seperti itu sebenarnya dia sedang memperberat isi kepalanya sendiri dengan perasaan dan pikirannya. Ngeri itu ya, kalau seperti itu ya, sama ketika saya pulang ke kampung ke Jawa sana. Kalau pas lebaran kumpul itu, yang merantau ke sana-sana kumpul, nanti ceritanya pasti isi kepala semua itu. Ada yang cerita klenik-klenik, ada yang cerita ngalor ngidul, pokoknya tidak jelas, isi dunia semua. Dan disitulah sebenarnya kita akan tahu mana orang yang isi kepalanya penuh dengan dunia dan isinya, ataukah isi kepalanya penuh dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita di jamaah Muhammadiyah ini jangan sampai kita salah, karena Muhammadiyah itu kita mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti kita harus mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika beliau menghadapi sesuatu itu selalu tenang, tidak merasa takut, tidak merasa terbebani. Ya. Pernah suatu ketika pada waktu perang Khandaq itu, ya, perang Khandaq itu parit ini ya. Nah, jadi di Madinah itu perbatasan digali itu. Ya. Dalamnya itu kalau ada yang turun ke bawah tidak akan bisa naik ke atas. Kalau dilompati, kuda yang paling hebat itu ketika lompat tidak akan sampai di seberang, dia akan terjatuh. Itu sangat lebar dan sangat dalam. Ya. Berminggu-minggu di situ, yang orang kafir menunggu di seberang sana, yang orang beriman menunggu di Madinah. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, orang kafir tunggu aja, orang Islam nanti akan mati kelaparan. Pasti mereka akan keluar dari Madinah. Betul, orang Islam di sana mulai kelaparan, perutnya mulai diganjal pakai batu. Sahabat sudah mulai kelaparan. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Para sahabat ini sudah kelaparan semua. Apa jawab Rasulullah? Sudah, kita bersyukur saja kepada Allah. Ini Rasulullah, perutnya sudah mulai kempes dan diganjal batu. Berapa batunya? Baru 1. Rasulullah sudah 2. Itu masih tenang saja tuh. Rasulullah sholat saja, sholat dikit. Kemudian ketika sudah mulai kelaparan semua, yang orang kafir kelaparan, orang Islam kelaparan, mulailah Allah kemudian menurunkan pertolongannya. Tentara Allah yang tidak kelihatan mulai didatangkan. Apa itu? Datanglah salju. Jadi kalau hari ini kita menemukan salju di tanah Arab itu bukan sesuatu yang baru ternyata. Dulu sudah pernah ada salju pada waktu perang Khandaq. Ya, badai salju datang, orang kafir kedinginan mereka di tenda-tenda. Ya. Orang Islam masih bisa di tempat-tempat di rumah-rumah. Walaupun dengan perut lapar, ya. Rasulullah berkata, "Hai para sahabat, siapa yang berani untuk datang melihat kondisi orang kafir di sana?" Bayangkan kondisi badai salju, ya. Ternyata Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk melihat sana. Tidak ada yang berani.
Dan akhirnya orang kafir mereka tidak kuat pulang. Itulah kemenangan umat Islam tanpa harus bertarung dengan model perang Khandaq itu. Maka disinilah kalau kita mampu untuk membebaskan pikiran kita dari beban-beban dunia, insya Allah Allah akan beri kemudahan. Kemudian terakhir adalah wa ahlisul amala fa innana kita basirun. Ya. Ikhlaskan semua amal kita yang sudah kita kerjakan, karena sesungguhnya Zat yang maha menilai itu maha melihat apa yang kita kerjakan. Ikhlas saja. Kita tidak usah diungkapkan, tidak usah kita sesali. Kenapa? Apapun yang kita kerjakan kalau sudah kita niatkan kepada Allah SWT, pasti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita selalu ikhlas dalam beramal kita, dan kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Semoga amal kita sampai kepada Allah dan kita dijauhkan dari sifat-sifat penyesalan ketika apa yang kita inginkan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu alhamdulillah, ini materi kita di malam hari ini semoga membawa pencerahan bagi kita, memotivasi pada kita agar kita senantiasa meningkatkan iman kita, meningkatkan kesungguhan belajar kita, ya. Kita mampu untuk memfokuskan amal ibadah kita hanya mencari ridha Allah, dan kita selalu ikhlas di dalam beramal ibadah. Insya Allah kalau kita mampu melaksanakannya, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Demikian, mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.